Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan ya. Jadi untuk ukuran besi holo yang saya gunakan di sini adalah ukuran besi dengan 44 ya, sama 1,5 kali 4 untuk proses pembuatan pintu pagar minimalisnya. Jadi ukuran yang saya bikin di sini ukuran 1,5 meter untuk tingginya. Lalu untuk lebarnya di sini 2,5 meter teman-teman. Jadi untuk tingginya nanti ini akan masih bertambah dengan rodanya ya. Jadi usahakan teman-teman untuk memastikan ukuran tingginya, kalian juga harus tahu ukuran tinggi roda yang kalian gunakan nantinya, karena di sini kita akan bikin pintu geser teman-teman ya untuk gerbang. Nah untuk kawat lasnya sendiri saya gunakan RD 460 ya. Jadi ini untuk pengelasan besi biasa maupun galvanis. Untuk teman-teman yang mungkin belum begitu tahu tentang kawat las ini, saya sudah bahas juga di video lain, silahkan temukan di deskripsi ya. Jadi pastikan kalian gunakan kawat las yang kode E6013. Jadi mereknya beragam ya, jadi pastikan aja kode kawat lasnya E6013 untuk pengelasan besi biasa sama galvanis teman-teman. Oke, jadi sini setelah bahan terpotong semua, kita cukup las aja di bagian sudut-sudutnya dulu ya, sambil kita mencari sikunya ya. Jadi artinya benar-benar pas untuk setiap sudut membentuk 90 derajat, baru kita las ya supaya tidak bergerak lagi. Jadi cukup teman-teman las saja pada 3 titik ya, jangan dilas full dulu karena bagian belakangnya nanti bakalan melar kalau kalian las full ya. Jadi sebaiknya nanti las full setelah semua rangka selesai ya di bagian mukanya. Selanjutnya teman-teman selesaikan aja ya di 4 sudut dari semua sisinya. Nanti untuk bagian belakang kita akan las setelah bagian mukanya terpasang semua. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan potong 2 lagi ya, ukuran besi 44-nya 2 ukuran. Jadi kita ukur bagian kolom tengahnya ya, untuk rangka bagian tengahnya, dan teman-teman tinggal potong aja untuk jari-jari ya, cukup 2 aja dulu untuk ukuran tinggi jari-jari yang akan kalian pasang, dan tentunya akan kalian gunakan sebagai mal ya untuk memasang 4-4-nya ini. Jadi nanti supaya potongan jari-jarinya rata semua, jadi gunakan mal untuk proses pasang yang pertama ya, untuk rangka bagian tengah, supaya nanti potongan jari-jarinya kalian enggak biar rata semua lah, biar persesi semua. Oke, jadi di sini yang pertama kita sudah ukur ya untuk ukuran jari-jari bagian tengahnya. Jadi di sini teman-teman tinggal bentuk aja mal seperti yang kalian lihat ya. Ini lebarnya 8. Jadi teman-teman nanti biasanya menggunakan 8, 10, atau mungkin kalau misalkan customer mintanya di bawah 8 atau ukuran lubangnya lebih kecil, teman-teman tinggal bikin mal aja seperti ini ya. Jadi supaya lubangnya pas semua, jadi gunakan 2 mal sekaligus teman-teman. Oke, ini jari-jarinya udah terpasang semua ya. Jadi untuk tips bagaimana cara membagi jari-jari saya udah bahas di video lain. Jadi silakan teman-teman cek aja nanti di beranda channel ini ya, supaya untuk lebih lengkapnya. Jadi kalau bahas ini kayak kepanjangan. Nah, jadi ini adalah proses pasang untuk bagian atas, sekedar variasi ya di bagian atasnya, cuman kita pasang 2 aja. Oke, nah jadi karena kebetulan kita bikin 2 pintu sekaligus ya. Jadi yang kecil ini menggunakan engsel teman-teman. Jadi ini proses pengelasan yang bagian belakang. Jadi semua sudut dari rangkanya udah di las full ya. Jadi kita bisa las full di bagian belakangnya lagi, karena bagian depannya udah kita las full semua teman-teman. Jadi kita langsung aja las full ya untuk semua bagian yang belum kita las, jadi supaya nanti untuk proses pengamplasannya biar nggak ragu lagi karena semua sudah dilas. Oke, jadi kalau misalkan terjadi bolong ya, nantinya teman-teman bisa gunakan sisa kawat lasnya sebagai kawat tambal ya, contohnya kayak gini. Jadi sisa kawat las yang 5 cm atau 4 cm teman-teman bisa gunakan untuk nambal yang bolong ya. Nah, jadi teman-teman, karena kita masih nunggu proses pengantaran list plang ya, jadi kita selesaikan aja dulu untuk bagian pintu yang berengsel ya. Jadi supaya nanti kita pastikan aja
ukuran list plangnya. Jadi ini adalah proses pasang engsel bobotnya teman-teman. Jadi bagian yang sudah terpasang adalah plat dan ketebalan 3 mm ya. Di bagian bawah ini ada sedikit jarak. Lalu di bagian bawahnya kita tempel sekitar ketebalan 0,5 ya. Nah, di bagian bawahnya kita tempel lagi supaya sedikit berjarak dengan engsel yang bagian bawahnya ini, supaya nanti tidak tidak sampai bergesek atau tidak seret ya, tidak macet. Nah, jadi sebaiknya teman-teman ketika selesai pengelasan di bagian dalamnya atau setelah terpasang nantinya pada bagian tembok, kalian tambahkan oli atau gemuk ya, supaya engselnya tidak terjadi karat di bagian tengahnya. Oke, kita garis saja dulu sambil menunggu list plangnya ya terpotong semua dengan ukuran tingginya tentunya. Oke, di sini kita langsung aja untuk proses pengelasan roda ya. Teman-teman bisa las secara menyilang pada bagian sudut-sudutnya supaya tidak bergerak. Lalu kita lanjutkan dengan proses las spool ya untuk rodanya. Jadi untuk ampernya di sini teman-teman gunakan aja, taruh aja di angka 3 ya. Jika kalian gunakan ampere yang 450 watt. Jadi biasanya itu cuman angka 1 2 3 4 ya. Yang kalian taruh aja di angka 3 karena di sini kita pengelasan besi tipis ya. Artinya pengelasan 1 mili. 1 mili kurang, sebaiknya kalian gunakan ampere 3 ke bawah teman-teman ya, supaya nanti resiko rentan bolong itu tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kalau untuk proses pengelasan roda seperti ini, sebaiknya teman-teman mulai pengelasannya dari besi yang tebal atau bagian rodanya itu ke bawah ya. Jadi proses pengelasannya mulai dari besi yang tebal. Nah, untuk di sini teman-teman bisa menaikkan ampernya sampai di ampere keempat ya, atau di ampere 75 atau 100 ini masih bisa. Nah, jadi setelah rodanya kita pastikan berputar normal, teman-teman tidak apa-apa las saja di bagian luar murnya ya, mur drat, supaya nanti ini biasanya masalah di lapangannya sering terbuka ya untuk murnya. Jadi teman-teman bisa las saja seperti yang tadi. Nah, lalu untuk sebelum proses pasangnya teman-teman bisa tambahkan oli atau gemuk ya, supaya nanti rodanya bisa sedikit awet, bisa bertahan lebih lama untuk durasi pakainya. Oke teman-teman, hasilnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih untuk list plangnya. Jadi karena ukuran list plang ini ada yang beragam ya, ada yang kurang 1 mili, 3 mili. Jadi untuk perbedaannya takutnya nanti akan sedikit ada lubang ya di bagian sela jari-jarinya. Jadi kita pastikan aja lebar dari semua list plang baru kita ukur ya teman-teman. Jadi sini karena proses pembuatan malnya dengan mengikuti lebar dari list plang yang kita gunakan. Jadi supaya nanti proses pasangnya lebih cepat, kita bikin malnya aja supaya kerjaan kita lebih cepat teman-teman. Jadi untuk penggunaan jaraknya ini sangat penting ya, supaya nanti itu menentukan kerapian dari proses pasang list plang. Jadi list plangnya pas berada di antara hollow 1,5 kali 4-nya. Oke, kita bikin malnya dulu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman mal yang kita bentuk tadi ya. Jadi ini supaya nanti jarak yang membentuk jarak yang pas ya, tentunya untuk lubang dari list plang yang akan kita gunakan. Jadi kemudian sedikit perbedaan aja, nanti akan sedikit ada rongga ya di bagian sela dari jari-jarinya. Jadi itu kesan tidak rapi untuk kelihatan sekali setelah terpasangnya nanti untuk list plangnya teman-teman. Jadi sebaiknya gunakan mal aja supaya proses kerjanya juga lebih rapi ya. Oke, dan selanjutnya sini teman-teman untuk proses pemasangan penyangga di bagian belakang dari list plangnya ya. Ini malnya juga kita bikin tentunya sesuai dengan ketebalan dari list plang yang kita gunakan. Jadi kita pasang
sesuai dengan ketebalan. Kita las ya di bagian seperti yang teman-teman lihat, ini sesuai dengan ketebalan dari list plangnya ya. Tentunya di bagian bawahnya ketebalan sisa dari hasil pengelasan ini bagian belakang ya. Jadi sisa di depannya itu adalah ketebalan dari list plangnya teman-teman. Jadi malnya seperti ini, kita ukur aja plus dengan hulu 1/2-nya ya. Jadi sisanya nanti adalah ketebalan dari list plang yang kita pakai. Oke, dan selanjutnya untuk pintu gerbang yang menggunakan engsel ya, supaya nanti di bagian bawahnya, supaya pintunya tidak sampai terangkat ya, kita tambahkan aja penyangga di bagian bawah supaya nanti ya pintu gerbangnya nggak sampai diangkat ya. Artinya ini sebagai penahan aja kalau misalkan ada yang berniat nggak baik ya untuk proses pemasangan engsel seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini diangkat nih nggak bisa, turun juga nggak bisa ya, artinya ya bisa dikatakan inilah pengaman sederhananya. Nah, untuk bagian ini kita bikin ujung tombak ya. Di bagian atasnya cukup dengan kita potong 10 cm aja teman-teman. Kita bisa gunakan sisa plat ya untuk penutup bagian atasnya, supaya nanti nggak sampai airnya nggak tertampung di bagian dalam. Jadi itu penyebab keropos besi juga ya. Jadi sebaiknya kita tutup aja bagian ujung tombaknya supaya besinya lebih tahan lama tentunya. Oke, jadi ini adalah proses pengelasan ujung tombaknya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena ini pengelasannya atau besi holonya cukup tipis ya, 1 mili. Jadi kita taruh aja di ampere 50 atau 60 ya. Jadi sini saya gunakan cover las yang 2 kali 300 mm. Nah, jadi untuk teman-teman yang gunakan yang 2,6 ya kali 350, silakan gunakannya ampere 70 atau 80 ya untuk proses pengelasan. Oke, jadi inilah kita gunakan siku dengan ukuran 44 ya. Ini adalah rel bagian atas, ini bagian rel atasnya teman-teman. Jadi kita usahakan sejajar dengan besi 44 yang kita pasang di bagian tengahnya, yang atau kita sejajarkan dengan rangka di bagian tengah. Oke, untuk handle-nya kita bikin dari holo 1,5 kali 4. Ini cukup kita bikin 35 cm aja teman-teman. Bagian tengahnya cukup 3,5 aja ya, 3,5 cm. Dan ini adalah kita bikin untuk penyangga ya. Nanti kita akan tanam ini sekitar 20 cm teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa perkirakan ukur aja dari bagian rel tengahnya sampai ketinggian gerbangnya sampai roda ya. Dan kalian lebihkan aja berapa yang akan kalian tanam nantinya di bagian proses pasang penyangganya. Oke, ini adalah proses pengelasannya untuk bagian rel atas. Jadi usahakan sejajar semua teman-teman. Jadi supaya nanti ketika gerbangnya digeser nggak sampai seret ya, karena rata semua. Oke teman-teman, setelah semua proses ya, artinya setelah kita las full semua sisinya dan kita amplas ya. Untuk proses amplasnya nggak saya rekam, jadi ini adalah amplas yang teman-teman gunakan nantinya untuk amplas kasarnya ya, untuk bagian-bagian yang sedikit menonjol untuk hasil pengelasannya. Selanjutnya kita akan proses dempul ya. Di sini saya gunakan merek laba-laba. Untuk campurannya teman-teman nanti bisa gunakan perbandingan ini 1% ya untuk campurannya atau hardenernya. Jadi teman-teman bisa gunakan tangan atau dengan kapi, yang ini udah bonus kapinya dari merek laba-laba. Ini harga 20 ribuan teman-teman. Jadi tidak tahu untuk daerah kalian tuh mungkin beda-beda harga lagi ya. Untuk proses dempulnya teman-teman bisa gunakan tangan seperti ini, tapi harus hati-hati ya, karena bagian yang udah diamplas bisa jadi masih sedikit tajam. Oke, jadi untuk proses pengeringan dari dempul ini bisa dikatakan cukup cepat ya, 10 menit aja udah keras. Tapi untuk memastikan hasil dempulnya cukup
bagus untuk proses pengamplasan, sebaiknya teman-teman tunggu sampai 30 menit ya untuk proses pengamplasan atau finishingnya ya, supaya nanti tidak sampai masih ada bekas-bekas dempul yang masih menonjol ya, jadi nanti akan kurang rapi kelihatannya. Sebaiknya teman-teman amplas sampai rata ya untuk bagian yang kalian dempul atau yang masih ada lubang-lubangnya itu. Setelah menunggu 30 menit untuk pengeringan dari dempulnya teman-teman ya, sekitar 30 menit, lalu teman-teman lakukan proses pengamplasan ya. Jadi gunakan amplas seperti yang digambar. Dan sebelum proses pengecatan, teman-teman sebaiknya lap dulu ya. Dan di sini kita sudah lobangi di bagian tengah dari penyangga, penyangga dari lisplangnya teman-teman. Ini kita gunakan mata bor 8 ya, mata bor besi 8 itu tembus sama lisplangnya ya. Untuk catnya saya gunakan zinc chromate seperti ini, seperti gambarnya. Dan untuk skrupnya teman-teman bisa gunakan skrup yang ukuran 6 mili ya. Untuk untuk kepalanya yang 8, berarti teman-teman gunakan skrup yang 8 mm. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau ikutan di proses pemasangan, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya ya, atau nanti kita akan sediakan di deskripsi untuk proses pasangnya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Jangan sungkan untuk berkomentar ya. Jika ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.